adikku. Selamat pagi, kami CGP Angkatan 11, Kabupaten Mumbang Hasundutan, BBGP Sumatera Utara. Saya Meriwanto Simanulang dari SD Negeri 173442 Batu Nagoda. Saya Andi Judo Nainggolan, SMA Negeri 1 Onan Ganjang. Saya Suartono Selaban dari SMK Negeri 1 Onan Ganjang. Kami akan melakukan supervisi akademik untuk tagihan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Salam guru penggerak, Horas, Horas, Horas. Selamat pagi Ibu Mary, bagaimana kabar Ibu sekarang? Selamat pagi Pak Andes, puji Tuhan sangat baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Bagaimana kabar Bapak Pak? Puji Tuhan Ibu Mary, pada saya juga. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya merasa tegang dan dakdikduk Pak. Nah, sekarang coba Ibu ambil nafas dari hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan dari mulut dengan perlahan. Coba Ibu. Bagaimana perasaan Ibu? Sekarang lebih lega dan lebih tenang Pak. Syukurlah untuk hari ini Ibu akan melakukan coaching bersama rekan Ibu yaitu Pak Suartono Selaban. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching? Jadi Pak, saya telah menyiapkan alur tirta dan disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak. Oh ya, itu sangat bagus Ibu. Jadi coaching kali ini, coach dan coaching dan akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang Ibu sudah ketahui. Kemudian Ibu sudah menyiapkan pertanyaan alur tirta dengan rasa. Jangan lupa Ibu pada kompetensi coaching serta bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Untuk coaching kali ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira Ibu? Jadi Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan memiliki kesadaran penuh Pak. Oh, berarti ada 3 kompetensi ya yang Ya, Pak. ingin Ibu kembangkan, yaitu pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, dan presence atau kesadaran penuh. Dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik yang ingin diobservasi kira-kira apa menurut Ibu? Secara spesifik Pak, yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot Pak. Karena dengan pertanyaan yang berbobot, saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki mereka sehingga beliau dapat menentukan jawaban atas permasalahannya. Baik, sungguh luar biasa Ibu Mary, indikator dan ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coaching ini bisa menemukan langkah-langkah dan merencanakan aksi serta solusi dalam permasalahannya Pak. Oke, baik Ibu, tujuan Ibu luar biasa. Semangat Ibu ya, semoga yang diharapkan dapat tercapai. Untuk pra observasi sudah kita laksanakan. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching bersama
rekan Ibu yaitu Pak Sorton, silakan. Silakan Ibu. Sama-sama Pak, dan terima kasih kembali atas semangatnya Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Terima kasih. Kita kemarin sudah janjian ya Pak ya. Nah, ada apa nih Pak? Apa yang dapat saya bantu Pak? Saya ingin curhat sebenarnya Ibu Mary. Boleh. Nah, perasaan hari ini seperti apa Pak ya? Puji Tuhan tenang Bu. Tapi ada kegalauan yang saya rasakan. Syukurlah Bapak dalam posisi tenang. Jadi tadi Bapak mengungkapkan ada kegalauan. Nah, topik apa yang akan Bapak ceritakan nih Pak? Nah begini Bu, saya akan melakukan pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi di kelas. Saya ingin mendapatkan pencerahan dan penguatan agar saya tidak ragu dan galau menerapkan pendekatan diferensiasi ini. Baik Pak. Bapak akan melakukan pembelajaran diferensiasi. Sebelum mengobrol lebih jauh, apa nih yang Bapak inginkan dari percakapan atau obrolan kita kali ini? Saya ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan diferensiasi di kelas 10. Baik Pak. Bapak ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran diferensiasi di kelas 10 ya. Nah, kira-kira situasi pembelajaran diferensiasi seperti apa yang telah Bapak lakukan? Saya pernah melakukan pembelajaran diferensiasi produk, yaitu murid membuat sesuatu. Kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses. Selain itu saya juga telah melakukan asesmen diagnostik, mengelompokkan murid dalam 3 gaya belajar, kelompok visual, kelompok auditori, dan juga kelompok kinestik. Dan menanyakan murid kesukaan dan minat mereka. Baik, Bapak telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, salah satunya mengelompokkan gaya belajar mereka. Nah, dari ketiga kelompok tersebut, ada kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Kelompok mana yang paling banyak, Pak? Dari ketiga kelompok gaya belajar tersebut hampir sama banyaknya. Baik, ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyak ya. Kiranya pilihan apa yang Bapak miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi? Dan apa yang bisa Bapak lakukan untuk membuat pembelajaran diferensiasi proses itu terwujud, Pak? Saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan minat mereka, dan pilihan yang saya miliki. Mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audiovisual dan LKPD. Seperti kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi melalui gambar. Dan untuk kelompok audio saya menampilkan suara, dan kelompok kinestik saya akan membuat gambar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan. Kira-kira begitu. Oke, baik Pak. Kira-kira komitmen apa nih yang akan Bapak lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran diferensiasi dilakukan dengan maksimal, Pak? Yang akan saya lakukan, saya akan mengevaluasi pembelajaran diferensiasi yang telah dilaksanakan dan mengajak rekan sejawat untuk memantau saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya juga akan melakukan refleksi kepada murid bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan, sehingga saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan sekaligus juga murid saya. Wah, baik Pak, ini sungguh luar biasa ya Pak ya. Dengan evaluasi dan refleksi Bapak akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran diferensiasi proses. Nah, langkah awal apa yang akan direncanakan Bapak untuk persiapan? Langkah awal sebagai persiapan saya akan membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran, menentukan media untuk membawa alat dan bahan karena nanti adanya praktik oleh murid, Bu. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajaran diferensiasi tersebut? Mudah-mudahan minggu depan, Bu ya. Saya harus mempersiapkan dan melakukan perbincangan dengan rekan sejawat serta bahkan sekaligus dengan Bapak Kepala Sekolah. Luar biasa sekali. Bapak telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari Kepala Sekolah dan rekan sejawat, serta mengungkapkan gaya belajar murid Bapak, serta menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran diferensiasi proses. Bagaimana perasaan Bapak dan apa kesimpulan yang didapatkan Bapak dari percakapan kali ini?
saya merasa lebih terbuka dan tercerahkan mengenai apa yang harus saya lakukan. Kesimpulannya, saya mendapat gambaran dan keyakinan terkait solusi atau kegalauan yang saya hadapi, yaitu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu, dengan membuat RPP dan memilih media yang bervariasi seperti audiovisual, praktik agar kebutuhan murid dapat terpenuhi dalam pembelajaran diferensiasi proses. Saya akan melibatkan rekan saya, dan sekarang saya lebih bersemangat ingin segera mencobanya di kelas. Terima kasih Bu Mary, dan dengan obrolan ini saya rasa kegalauan saya terobati. Sama-sama Pak, Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Tetap semangat ya Pak ya. Nah, terima kasih Bu, nanti kita ngobrol lagi ya Bu. Oke Pak. Oke, selamat siang Bu. Selamat siang Pak Selamat siang, Pak. Sartono. Oke. Terima kasih Pak, izin dulu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Saya izin dulu Bu ya. Terima kasih. Semangat Pak Sartono. Baik Ibu Mary, luar biasa dengan praktik coaching yang telah Ibu lakukan sebagai coach yang saya amati Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Ada pun kompetensi spesifik yang tadi di awal telah kita obrolkan. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu. Apa yang sudah dilakukan pada saat dilakukan coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang tadi kita bicarakan Ibu? Baik Pak Andes, jadi berdasarkan catatan saya ya Pak ya, saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Koci sudah mengungkapkan kegalauannya dan mencari solusi serta rencana yang akan dilakukannya Pak. Koci juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensinya. Wah, tadi saya juga mengamati Ibu dan saya mohon izin untuk menyampaikan. Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide Koci tergali dengan menanyakan apa yang permasalahannya. Bagaimana permasalahan itu didapatkan solusinya oleh Koci sendiri. Waktu aksi nyata, kapan, siapa yang akan membantu, apa saja yang akan dipersiapkan, dan tindak lanjut serta komitmen yang telah ditentukan Koci. Luar biasa Ibu. Ibu sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang kita harapkan. Dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya Ibu akan mengembangkan kompetensi seperti apa kira-kira Ibu? Saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot dengan eksploratif lagi, karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan tergali lagi potensi dan kompetensi coaching dapat meningkat dan berkembang Pak. Oke, baik Ibu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah adanya supervisi ini? Bagaimana menurut Ibu? Wah, dengan adanya supervisi ini Pak, hati saya merasa tenang dan bahagia karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya. Saya merasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi Pak. Syukurlah Bu, saya juga ikut senang dengan perasaan yang dirasakan oleh Ibu Mary. Terima kasih Bu Mary atas berbagai obrolannya. Lain kali kita tetap berdiskusi seperti ini tentunya ya, dengan topik yang lebih bervariasi lagi. Selalu semangat dan terus tingkatkan kompetensi coaching Ibu ya. Iya Pak, terima kasih kembali Pak. Sama-sama Bu. Oke, terima kasih Bu. Iya Pak, selamat siang Pak. Selamat siang juga Bu.